Karena anugerahnya lah pagi hari ini Allah takdirkan kita bangun di pagi hari, mampu melangkahkan kaki ke tempat ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu disempatkan juga kita hari ini duduk di majlis ilmu selepas kita melaksanakan sholat ghadat. Mudah-mudahan Allah catat dengan pahala berlipat ganda di sisinya, seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita semua, sang inspirator besar yang telah membawa umat ini dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya terang Allah dan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kajian tentang bab ikhlas, dan ini adalah rangkaian dalam tazkiyatun nafs, ada perkataan yang disampaikan oleh seorang ulama ahli sufi dengan gelar yang sering dikenal di dalam dunia literasi sebagai Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri memiliki nama asli Abdul Faiz Salban bin Ibrahim al-Misri. Beliau mengatakan tentang karakter orang yang disebut dengan Safwatullah. Apa itu Safwatullah? Safwatullah adalah min khawasihi alladhina istafahu Allah Ta'ala, orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safwa itu sendiri semacam saringan dari sesuatu yang banyak terpilih lagi, kemudian dari yang terpilih itu terpilih lagi, dan yang terpilih itu kemudian terpilih, sehingga kemudian terpilihlah kelompok-kelompok yang disebut dengan khawas, mereka yang spesial, mereka orang-orang yang khusus. Ibarat kemudian kita menjalin ketika kita membuat tepung beras, dari mulai yang kasar dulu, yang masih beras mungkin dia terpisahkan, lalu kemudian yang besar-besar, agak besar terpisah, sampai tersisa terakhir yang paling kecil, sehingga disebut dengan safwa. Nah, jadi itu adalah mereka yang khusus, mereka yang spesial. Kenapa? Karena mereka memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah mereka diketahui orang yang disebut dengan Safwatullah ini? Maka kemudian kata Dhunnun dikatakan yu'rafu dzalika bi arba'ati asya'. Orang-orang spesial itu diketahui dengan 4 hal. 4 hal itu yang pertama, kata beliau, idza khala'a ar-rahah, yakni tadhakkar Allah. Orang yang spesial di sisi Allah adalah mereka yang sudah meninggalkan istirahat. Apa maksudnya meninggalkan istirahat? Dia lebih berfokus kepada amal, dia lebih berfokus kepada berbuat kebaikan. Banyak di antara kita yang melakukan aktivitas, banyak yang melakukan kegiatan, bahkan tidak sedikit di antara kita yang lelah dengan aktivitas itu. Tapi terkadang di dalam pikiran kita, yang kita tuju, yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah masa istirahat.
istirahat. Hari ini beraktivitas, pengen segera akhir pekan. Jadi yang dituju itu adalah akhir pekannya. Bukan kemudian kita menikmati masa-masa kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kadang-kadang yang ada dalam pikiran kita adalah masa rehatnya, akhir pekannya, masa liburnya, masa tenangnya. Nah, tapi justru orang yang menjadi sofatullah, orientasinya adalah kenikmatannya itu adalah saat kemudian dia beramal, beraktivitas, dan beramal soleh. Justru saat dia bekerja, saat dia beramal, saat dia melakukan apapun, kenikmatannya ada pada aktivitas itu sendiri. Dan sebetulnya, kalau kita lebih jernih melihat sesuatu, justru yang harus kita nikmati sebetulnya bukan rehatnya, tapi justru amalnya. Sebab apa? Sebab nikmatnya rehat itu adalah karena adanya amal. Andaikan tidak ada amal, maka rehat itu tidak bermakna bagi kita. Orang yang bekerja sepanjang minggu, sepanjang pekan, akhir pekan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tetapi bagi mereka yang tidak bekerja, mereka yang nganggur, aktivitasnya sehari-hari di rumah, maka hari Sabtu, hari Minggu bukan sesuatu yang spesial. Dia tidak beda dengan hari-hari yang lain. Sehingga fokus kita sebetulnya bukan kepada rehatnya itu. Justru kenikmatan kita adalah saat kita beraktivitas, saat kita bekerja. Mari kemudian kita tarik dalam konteks yang sedang kita bicarakan. Yang dimaksudkan ini adalah amal dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus mencintai kesibukan demi kesibukan. Tetapi yang paling penting, yang ada dalam frame cara berpikir kita, kesibukan itu adalah amal. Dan kita harus mengerti bahwa amal soleh itu bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, walaupun mungkin sholat tidak pantas disebut hanya. Tetapi kebaikan sifatnya umum. Kita bekerja, maka niatkan ini adalah amal soleh. Kita melakukan aktivitas kemasyarakatan, maka niatkan itu adalah amal soleh. Kita niatkan dengan niat dakwah, beraktivitas begitu sangat sibuk luar biasa, keluar dari mulai fajar sampai kemudian pulang ba'da isya, lalu kemudian kita istirahat sebentar, besok beraktivitas lagi begitu. Maka niatkanlah itu semua dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kemudian itu ada dalam diri kita, maka itu akan menjadi energi yang sangat luar biasa, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada perjuangan. Kita melihat bagaimana sosok ulama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat luar biasa produktif. Aktivitasnya dari sejak usia muda beliau belajar, sangat luar biasa belajar. Beliau hafal 1 juta hadis, dan bayangkan itu bukan hanya matanya tapi dengan sanadnya, sehingga kemudian beliau pantas disebut dengan imam al-muhaddithin. Masya Allah, luar biasa. Dan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, itu bukan hasil daripada kerja biasa-biasa, tapi itu adalah kerja yang ekstra sejak usia muda. Lalu kemudian beliau menjadi mengajar ilmu, aktivitas setiap hari dakwah tidak henti. Sampai suatu masa zaman fitnah di masa umat Islam ketika itu dipimpin oleh seorang khalifah yang pemahamannya ikut kepada pemahaman Mu'tazilah. Dan kemudian mereka memaksakan faham ke Mu'tazilahannya
dan mereka menghukum para ulama yang bertentangan dengan paham khalifah. Ya, dan mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tegak kokoh dengan pendirian. Lalu kemudian dia masuk ke dalam penjara. Di penjara bukan istirahat. Beliau melahirkan banyak karya. Tetapi di penjara juga beliau setiap hari dikatakan mendapatkan pukulan cambuk sampai 300 pukulan. 300 pukulan. Dan ketika kemudian di malam hari, beliau tidak pernah berhenti melaksanakan qiyam di tengah luka di punggungnya yang menganga dan usia beliau yang sudah hampir 70 tahun. Subhanallah, hampir menghidupkan sepanjang malam. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian rezim berganti dan kemudian beliau juga dibebaskan. Di usia yang senja, sudah di penjara, capek dengan luka yang menganga. Enaknya keluar penjara, istirahat dulu barang 1 hari 2 hari di rumah. Tetapi apa yang terjadi? Beliau langsung mengurus umat, berdakwah. Di hari pertama dia keluar dari penjara. Sampai kemudian muridnya bertanya, "Syekh, kenapa engkau tidak beristirahat? Istirahat saja dulu." Mereka mengatakan, "Matarullah, kapan engkau akan beristirahat?" Tapi kemudian beliau mengatakan, "Idza faqadtu qadamayya fil jannah, fakadzalika ar-raha." Ketika aku sudah melangkahkan 2 kakiku ini di surga, itulah saat aku beristirahat. Jadi kenikmatan beliau adalah kenikmatan di dalam beramal. Dan sesungguhnya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, kenikmatan itu terletak pada batas. Ketika kemudian kita memiliki jumlah yang terbatas untuk rehat, aktivitas kita padat dari pagi kebaikan, siang kebaikan, sore kebaikan, malam kebaikan, maka saat istirahat di malam hari nikmat luar biasa. Lalu kemudian kita bangkit lagi dengan amal yang baru. Lalu kemudian kita lelah capek. Ada waktu sekitar 1 jam terbatas di tengah-tengah kelelahan itu. Kita bersandar dan tertidur sebentar. Lalu kemudian terbangun lagi. Maka tidur yang sebentar itu nikmat luar biasa. Kenapa? Karena ada batas. Sedangkan sisanya kita beraktivitas. Maka nikmatilah aktivitas itu. Maka rehat menjadi sebuah energi yang luar biasa. Sehingga kita bukan fokus kepada rehatnya, tapi fokus kita adalah kepada amal. Betapa banyak orang yang ingin pensiun dari aktivitas. Ada mungkin orang yang aktif di masjid, di DKM, yang kemudian dia bisa jadi harus ngurus DKM, rapatlah, kemudian datang ke masjid. Padahal dia juga punya urusan yang harus diperhatikan. Ada ma'isyah atau kasbul ma'isyah, pekerjaan untuk untuk menghasilkan uang yang harus dikerjakan, diikhtiarkan lebih, karena anak-anak sebentar lagi juga mau kuliah, tetapi kemudian kita harus rapat, harus bertemu, harus beraktivitas, harus berkunjung, harus ke sana, harus kemana, sampai kemudian pada akhirnya terkadang ada bisikan syaitan, kenapa kok kadang-kadang kita memerlukan aktivitas ini, sedangkan urusan kita sendiri saja belum selesai. Lalu kemudian dia kadang-kadang minta izin, saya mau mengundurkan diri sajalah dari amanah bidang dakwah ini, saya ingin memperbaiki ma'isyah. Mungkin ada di antara kita kepikiran dari aktivitas kebaikan itu ingin berhenti. Kenapa? Hanya gara-gara kemudian satu masalah yang merisaukan masalah kita, yang merisaukan hati kita maksud saya. Lalu kemudian kita ingin berhenti. Padahal hati-hati dengan kata berhenti. Sebab ketika kemudian kita menyatakan berhenti, maka ketika itu alam akan membuat sistem sendiri yang akan menggantikan posisi kita. Sebab sunnatullahnya begitu. May yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuhum. Orang yang kemudian irtadda, mundur dari agama Allah,
maka fasawfa ya'tillahu biqaum, Allah akan mendatangkan orang lain yang melakukan tugas itu. Dan ngerinya ketika kemudian kita dengan emosinya mengatakan mengundurkan diri gara-gara 1, 2, 3 hal yang melelahkan hati kita. Lalu kemudian kita sebentar mungkin fokus kepada urusan kita. Tapi ternyata urusan kita, urusan duniawi yang sementara, itu juga tidak begitu banyak. Saat suatu hari kita merindukan kembali aktivitas dakwah, kita mau balik ke tempat itu, sudah ada orang lain yang berada di posisi itu. Dan ketika kita mau melakukan aktivitas yang dulu kita lakukan, sudah ada orang lain yang mengerjakan itu. Sampai pada akhirnya, na'udzubillah, kita kemudian menjadi pengangguran di jalan dakwah. Nah, ya kadang-kadang godaan itu. Ingin berhenti dari aktivitas kebaikan. Ada orang yang subhanallah aktivitasnya luar biasa dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan dan dakwah. Terus, tapi ada orang yang kemudian di tengah-tengah kelelahannya, kadang dia berpikir, saya terlalu banyak melakukan aktivitas untuk orang lain, sementara untuk diri saya sendiri dulu. Ya. Dan sebetulnya itu hanya bisikan syaitan saja. Dan bisa jadi memang ketika itu dia sedang membutuhkan waktu lebih. Tetapi kemudian syaitan membisikkannya, lalu kemudian dunia dakwah memiliki mekanisme sampai pada akhirnya dia ketinggalan, sudah tidak punya aktivitas lagi dalam kebaikan. Maka sekali lagi nikmatilah aktivitas. Ya. Ketika ada dinamisasi dengan urusan pribadi, berpikir jernih. Ya. Amanah ini tertunaikan, kebutuhan pribadi juga kita tunaikan. Ya. Lalu jangan kemudian kita lepaskan aktivitas kebaikan ini. Justru ketika semakin lelah, semakin padat, semakin capek, nikmat itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru ketika kita fokus kepada aktivitas kita, kepada dakwah, kepada kebaikan yang kita tebarkan, maka sesungguhnya kita sedang mendapatkan kenikmatan itu. Sebab hakikat kenikmatan ada pada sibuknya, bukan pada luang. Ini yang kemudian harus kita bangun agar kemudian kita menjadi orang yang safwatullah, orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Dhinnun tentang orang-orang yang menjadi pilihan Allah, cintanya kepada amal soleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'a'ta minal mawjud. Orang yang safwatullah adalah mereka yang mampu memberi dari apa yang sedikit yang masih dia punya. Artinya mereka bersedekah bukan hanya dalam keadaan lapar. Orang-orang yang menjadi safwatullah adalah mereka yang bersedekah dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang tidak heran, tidak aneh. Orang yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan lapang, ya tidak aneh. Tetapi mereka yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan sempit, ini safwatullah, orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Tadi ya, dia sudah melampaui dirinya. Dia lebih berfokus kepada orang lain daripada kepada dirinya sendiri. Ya, seperti tadi, ya, rehat untuk diri, tapi beramal juga untuk orang lain. Ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Di sini kalimatnya wa'at, memberi, artinya bersedekah, anfaq. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat, dalam Al-Quran juga kita tahu ya, ayat yang masyhur, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah dan menuju surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian Allah menyifati orang-orang yang bertakwa.
yang akan mewarisi pengampunan dan surga yang teramat sangat luas dengan sifat alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Artinya ketika kemudian dalam keadaan sempit saja masih bisa bersedekah, wah ini luar biasa. Berarti memang sedekah sesuai dengan namanya. Sedekah dari kata sodaqah yasduqu, yang artinya benar. Jadi hanya orang yang benar imannya, mereka yang mampu sedekah. Sebab orang yang bersedekah itu secara hitungan matematis, harta kita berkurang. Saya punya harta 1 juta, sedekah 100.000. Ya hitungan manapun, matematika manapun, ya tinggal 900.000 berkurang. Tetapi orang yang beriman kepada firman Allah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, al-musaddiqun wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ya, akan Allah lipat gandakan rezeki mereka dan bagi mereka pahala yang mulia di akhirat. Di dunia Allah janjikan lipat ganda, di akhirat Allah janjikan pahala yang mulia. Dan itu adalah janji Allah. Ya, dan Allah wa'adallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Ya, janji Allah, Allah tidak pernah menyalahi janji. Dan itulah subhanallah. Kalau orang beriman kepada Allah, tidak ada kekhawatiran dengan sedekah. Saya punya uang, hanya tinggal 1 juta. Lalu kemudian saya sedekahkan uang itu semua. Yang bisa melakukan itu hanya orang beriman. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika kemudian Rasul mentahrid kaum muslim untuk bersedekah, ya, saat perang Sa'atin Usrah dalam kondisi yang sangat sulit. Lalu kemudian Sayyidina Umar datang dengan membawa setengah hartanya. Dia berpikir bahwa dia telah bersedekah dengan sedekah yang lain. Tapi rupa-rupanya setelahnya datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bersedekah dengan seluruh harta. Sampai kemudian Rasul bertanya, apa yang kau sisakan untukmu dan keluarga? Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, cukup bagiku Allah dan Rasul. Masya Allah, itu adalah amal yang berdasar kepada iman. Masya Allah. Nah, jadi orang yang bersedekah itu benar iman, benar iman, dan lebih teruji lagi saat dalam keadaan sempit. Di dalam Quran surat Al-Munafiqun di akhir-akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang masyhur, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ. Kata Allah, berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Sebab ketika nanti datang kematian, saat kita sakaratul maut, kita semua akan ngomong kepada Allah. Saat kita tahu bahwa ajal kita ini akan berhenti, akan berakhir, kita akan ngomong kepada Allah, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Duhai Allah, andaikan Engkau tambahkan usiaku sebentar saja, ajalmu qarib, fa asaddaqa, aku akan bersedekah dulu, wa akun minas shalihin, akan berbuat baik. Para ulama menafsirkan ayat ini panjang. Kenapa orang yang sedang sakaratul maut, andaikan diberikan usia sebentar tambahan, pilihannya amalnya sedekah. Sedangkan banyak amal soleh yang lain, tidak terhitung, luar biasa banyak amal soleh.
Tapi yang dikatakan oleh orang yang sakaratul maut itu fa'as-saddaqa wa akum minas-shalihin. Aku akan bersedekah. Kok kenapa sedekah? Oh, panjang penjelasan para ulama tentang kenapa orang memilih sedekah. Lalu kemudian di antara penjelasan itu, karena saat sakaratul maut disebutkan di dalam Quran surat Al-Waqi'ah, wa antum hina idin tanzurun. Saat sakaratul maut itu, wa antum hina idin tanzurun, kalian melihat. Jadi saat sakaratul maut itu ada kasyaf, terbuka. Apa yang tidak terlihat, maka Allah perlihat. Tentang amal-amal kita, tentang perbuatan-perbuatan kita, tentang nasib kita di akhirat. Bagaimana balasan atas kebaikan-kebaikan kita. Itu terlihat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab-kitab sirah disebutkan, dulu ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Sauban, yang kemudian beliau ini datang ke Masjid Nabawi itu melalui perjalanan yang cukup jauh, bukan cukup, sangat jauh, dengan cara berjalan kaki ke Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersafar sangat jauh. Lalu suatu saat, suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas melaksanakan salat berjamaah, beliau menengok ke belakang. Dan beliau biasa ada di posisinya. Ya, mungkin kalau misalkan di sini ada sofa, nantiasa di sebelah kanan, di sebelah depan, pas ditengok, oh nggak ada beliau. Lalu kemudian sholat berikutnya, Rasul sholat berjamaah, nengok ke posisi itu, oh kok nggak ada nih Sauban. Sampai kemudian Rasul bertanya, kalian tahu tentang informasi Sauban? Dan ternyata para sahabat yang ada di masjid tidak tahu. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW mengajak para sahabat selepas salat subuh untuk berziarah, ya, datang ke rumahnya Sauban. Dan apa yang terjadi? Ternyata perjalanan beramat sangat jauh. Ya, berangkat pada subuh itu sampainya hampir menjelang pertengahan waktu duha. Masya Allah, Sauban itu setiap hari itu berjalan seperti itu. 2 jam perjalanan kaki, 2,5 jam mungkin. Semacam itulah gambaran jarak yang ditempuh oleh Sauban. Lalu kemudian Rasul bersama para sahabat datang menemui keluarganya. Dan ternyata Sauban yang kemudian dia tidak hadir di masjid itu sudah wafat, sudah meninggal dunia. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istrinya bercerita tentang detik-detik kematian Sauban. Dan kemudian istrinya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ketika suamiku meninggal dunia, dia mengatakan 3 hal. Apa yang dimaksud dari perkataan beliau? Ternyata beliau mengatakan 3 hal itu ketika sakaratul maut. Beliau katakan, andaikan yang lebih bagus, andaikan yang lebih besar, andaikan lebih jauh. 3. Andaikan yang lebih bagus, andaikan yang lebih besar, andaikan lebih jauh. Itu apa yang dimaksudkan perkataan beliau. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saat sakaratul maut itu hamba Allah diperlihatkan tentang amal-amal. Dan dulu Sauban itu saat dia berjalan dari rumahnya menuju Masjid Nabawi untuk sholat bersama Rasul, melewati perjalanan yang sangat panjang di musim dingin. Pada saat musim dingin, kalau di Mekah itu, kalau musim dingin luar biasa, menusuk tulang. Maka beliau berangkat ke masjid itu menggunakan jaket double jaket.
Yang di dalam jaket yang bagus, ya, agak bagus, hangat. Kemudian di luar jaket yang kurang bagus, ya, jadi double jaket. Kemudian karena perjalanan yang jauh, Sauban itu senantiasa membawa makanan, roti. Ya. Mungkin hanya sebuah roti dia bawa. Ya. Dan ternyata di dalam perjalanan, sedang dia berjalan kaki menuju masjid, dia menemukan orang yang kedinginan dan dia tidak memiliki pakaian untuk melapisi tubuhnya, untuk menghangatkan tubuhnya dari tusukan rasa dingin yang luar biasa. Maka saya iba kepada orang ini, kasihan kepada orang ini, maka kemudian dia melepaskan jaketnya yang paling luar, yang menurut dia kurang begitu hangat, ya, tapi yang hangatnya tetap beliau pakai, tetapi yang luar, yang kurang bagusnya itu diberikan kepada. Kemudian dia berjalan lagi. Saat berjalan menemukan orang yang kelaparan, orang yang merintih-rintih karena lapar dan tidak menemukan makanan. Sedangkan Sauban di genggamannya ada makanan yang kemudian ini sebagai cadangan beliau karena perjalanan jauh, sehingga beliau lapar itu bisa makan. Tapi karena ada orang yang sedang kelaparan, maka makanan ini belah dua. Tapi faktanya kalau kita membelah dua makanan, itu tidak pernah sama besar. Senantiasa ada yang lebih besar, ada yang kecil. Dia lihat yang kecilnya dia kasih, walaupun dia maksudkan untuk membelah menjadi dua. Ternyata kemudian dia kasihkan yang kecilnya, sedangkan yang besarnya dia bawa untuk persediaan makan. Sampai kemudian langkah kaki menuju Masjid Nabawi. Saat beliau wafat, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, wa antum hina idzin tanzurun. Allah perlihatkan tentang amal-amalnya itu. Dan Masya Allah luar biasa. Dia memberikan jaket, itu pahalanya luar biasa di sisi Allah. Tetapi dia tetap menyesal. Andaikan saya ngasihnya yang jaket bagusnya, jaket yang hangatnya, yang dalamnya, biarkan yang jeleknya buat saya. Kemudian yang kedua, andaikan kemudian memberikan rotinya itu bukan yang kecilnya, tapi yang besarnya, biar yang kecilnya buat saya. Dan andaikan saya berjalan ke Masjid Nabawi itu lebih jauh, jalannya lebih memutar, sehingga langkahnya lebih baik, karena dia melihat bahwa balasan, ya, atas langkah menuju masjid itu begitu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjelaskan bahwa kenapa orang yang sakaratul maut fa'asadaqah, aku akan bersedekah, karena saat itulah kemudian Allah perlihatkan tentang dahsyatnya, tentang hebatnya amal soleh yang namanya sedekah. Sehingga kenapa andaikan orang diberikan waktu sebentar saja, mungkin 1 jam atau 30 menit penambahan usia hidup di dunia, yang dia pilih amal solehnya adalah bersedekah. Karena begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya pahala sedekah dia saat sakaratul maut. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kalau sedekahnya itu minal qalil alladhi indahu, sesuatu yang tinggal sedikit yang dia punya, maka Masya Allah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, ya, permasalahan sedekah besarnya timbangan di sisi Allah bukan berdasarkan nominal yang kita keluarkan, tetapi besarnya di sisi Allah pahalanya sebesar apa nilai pengorbanan yang kita keluarkan. 1 juta bisa jadi sedekah itu kecil ketika dia memiliki harta 1 miliar atau 1 triliun. Tapi 1 juta itu sedekah yang besar ketika dia memang hanya punya uang 1 juta.
Nah ini yang kemudian menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, bahkan perlu kita ketahui, Masya Allah, di akhir ini, bukan di akhir, di awal menuju tengah di Quran surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahum Allahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surur." Kita memberikan makan, sedekah makan yang kita lakukan liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tidak mengharapkan balasan agar nanti orang ngasih lagi ke kita. Wala syukur, ucapan terima kasih, hatur nuhun. Bukan itu yang dicari. Kenapa kita bersedekah? Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Karena kita takut kepada Allah nanti di akhir. Setiap muka akan berada dalam ketakutan. Sebab nanti di akhirat setiap kita akan berada dalam kesulitan. Abusan qamtarira. Abus itu ketakutan, qamtarir itu adalah kesulitan. Tetapi orang-orang yang bersedekah makan, Allah jamin, fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Allah akan selamatkan mereka dari kejelekan hari kiamat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita sulit di dunia. Boleh jadi kita hidup di dunia banyak sekali masalah menimpa kita. Tetapi demi Allah kita tidak boleh sulit di akhirat. Dan salah satu jalan agar kita tidak mendapatkan kesulitan itu, ada jaminan dari Allah, adalah nut'imukum sedekah makanan. Itulah kenapa saya suka bertafakur. Ibu saya almarhum al-maghfur, mudah-mudahan Allah menempati beliau di surga yang penuh dengan kenikmatan. Beliau itu suka senantiasa memberi makan, sedekah, pengen it'amut ta'am. Dan ternyata ini luar biasa keutamaan. Ya. Dan ternyata bukan hanya fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm, Allah tambahkan lagi wa laqahum nadratan wa surur. Ini keutamaan itu. Allah akan menemui mereka sehingga nadratan wa surur. Mereka akan wajahnya berseri-seri dan bahagia. Itu sedekah. Ini ayat bicara tentang sedekah. Tapi sampai Allah jamin dari fitnah nanti di akhirat yang qiyamah. Kemudian yang kedua, walaqahum nadratan wa surur. Allah akan menemui mereka sehingga wajah mereka berseri-seri. Para ulama menafsirkan ayat ini tafsir Quran bil Quran, yaitu dengan surat Al-Qiyamah. Satu surat sebelumnya Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat akan ada wajah yang berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat wajah Allah. Nanti ulama ahli sunnah wal jamaah bersepakat, penduduk syurga nanti mereka akan melihat Allah mubasyarah, secara langsung menatap wajah Allah. Dan ini tidak diimani oleh kaum Mu'tazilah. Tetapi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa mereka di akhirat akan menatap wajah Allah. Karena banyak hadis bertebaran tangan ini. Salah satunya, Allah itu akan bertanya kepada penduduk syurga, wahai penduduk syurga, sudahkah kalian merasakan apa yang aku janjikan berupa kenikmatan-kenikmatan? Maka penduduk syurga menjawab dengan kompak, benar duhai Allah, alangkah dahsyatnya kenikmatan-kenikmatan. Lalu kemudian Allah berfirman, perlukah aku tunjukkan kepada kalian nikmat yang lebih hebat, nikmat yang lebih dahsyat dari kenikmatan yang kalian rasakan saat ini? Penduduk syurga keheranan, duhai Allah, adakah yang lebih hebat lagi dari ini? Ini saja sudah luar biasa, ada yang lebih hebat. Lalu kemudian Allah membuka tabir, lalu kemudian mereka melihat wajah Allah
saat melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ketika itu mereka terpesona, wajah mereka berseri-seri, meramai, penuh dengan kebahagiaan, sampai mereka melupakan seluruh kenikmatan surga, tenggelam dalam sebuah kenikmatan paling puncak, yaitu menatap wajah Allah. Kalau kita gabungkan dua ayat ini, ternyata salah satu amalan yang menjadikan kita mendapatkan nikmat paling puncak di surga, amalannya sedekah makanan. Makanya luar biasa, dua atau minal kali. Andaikan kita melakukannya karena Allah, karena benar-benar iman kepada Allah, luar biasa balasan dan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang berbuat baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Dhunnun tentang Safwatullah, orang-orang yang spesial di sisi Allah, adalah wa ahabba suqutal manzilah, dan dia mencintai jatuhnya kedudukan. Suqutal manzilah, sukut itu dari kata sakot atau yasqutu, artinya jatuh, dan dia memiliki posisi di bawah. Al-manzilah adalah kedudukan, kehormatan. Terkadang kita ini suka gila kehormatan. Kita ingin dihargai orang, kita ingin dimuliakan orang, kita ingin diposisikan sebagai orang penting, kita ingin diposisikan sebagai orang terhormat, kita ingin dimuliakan, kita ingin disanjung orang. Tetapi orang yang menjadi Safwatullah adalah mereka yang mencintai kedudukan yang rendah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat ini memiliki dua makna. Yang pertama, memang dia suka kerendahan, tidak suka kemewahan, apalagi kehormatan. Atau yang kedua, memang dia menyukai jatuhnya, artinya posisinya di atas kemudian jatuh ke bawah. Nah, ini makna yang kedua. Tapi makna yang pertama dulu kita bahas. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya adalah seperti bagaimana apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi seorang khalifah. Dan khalifah pada masa Sayyidina Umar bukan khalifah biasa-biasa, karena Sayyidina Umar yang telah menaklukkan dua imperium besar, imperium Romawi di wilayah Syam yang bercokol di Asia, diusir dan dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah komando Amr bin As atas perintah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga lah yang menaklukkan Persia, yang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar, dikejar-kejar saat beliau hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oleh Suraqah bin Malik, yang kemudian Suraqah itu terjatuh dan kemudian terjatuh, lalu kemudian akhirnya dalam sebuah riwayat disebutkan Suraqah yang pada mulanya memburu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ingin membawa Rasulullah dalam keadaan hidup atau mati, sehingga mendapatkan sayembara 40 ekor unta, itu berubah, asalnya akan membawa Rasul, tapi pada akhirnya pulang menjadi orang yang beriman, yang menyelamatkan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasul kepada Suraqah? Dalam satu riwayat, Rasul menjanjikan nanti Islam akan menguasai Persia, dan bagimu ada janji yang aku berikan, di mana salah satu gelang milik Raja Persia itu akan diberikan kepada Suraqah. Tetapi Rasul dan semasa hidup tidak pernah, belum sempat menaklukkan Persia. Tetapi kemudian berlanjut Rasulullah SAW. Setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian berganti pada Sayyidina Umar. Hal yang pertama adalah ketika menaklukkan Persia, mengumpulkan seluruh aksesoris raja di hadapan Sayyidina Umar. Di hadapan itu, lalu kemudian Sayyidina Umar mengatakan, saat ini aku akan menunaikan janji Rasulullah SAW. Dipanggillah Suraqah dan diberikan apa yang menjadi hak. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menggambarkan bahwa
Begitu sangat luar biasa kekhalifahan Umar, menaklukkan dua imperium besar. Dan Masya Allah luar biasa ya, saat kemudian utusan dari Romawi, yang mereka memiliki kerajaan Romawi itu adalah penguasa dunia, yang kalau seandainya kita lihat di Quran surat Ar-Rum, ghalibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan seterusnya. Itu menggambarkan imperium ini dua imperium besar, sehingga kemudian mereka memiliki istana-istana yang megah, ya, yang mewah, kekayaan yang berlimpah. Sehingga ketika salah seorang utusan dari Romawi datang ke Madinah ingin bertemu dengan khalifah, yang dia bayangkan adalah khalifah memiliki istana yang mewah, megah, dengan kekayaan yang berlimpah sang penguasa dunia. Tetapi apa yang terjadi? Datang ke kota Madinah, dia tidak menemukan sebuah istana pun. Dia mencari seorang khalifah, cukup bertanya kepada masyarakat jelata, di manakah Umar? Maka kemudian mereka mengatakan, Umar adalah bergabung dengan masyarakat seperti kamu. Temukanlah dia di sana. Dan Masya Allah, saat kemudian dia datang bertemu dengan Sayyidina Umar, dia menemukan Sayyidina Umar tidak ubahnya seperti rakyat jelata. Dan saat melihat pakaian, sudah ada tambalan, 7 tambalan dalam baju yang dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah suqutul manzilah. Dia tidak ingin kemudian dihormati orang, disanjung orang dengan segala kemuliaan dan ketinggian. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mencintai hidupnya sederhana. Nah, inilah kemudian wa habba suqutul manzilah. Atau makna yang kedua, asalnya posisinya paling tinggi, lalu kemudian jatuh ke bawah, itu tidak merubah apapun di sisinya. Ketika dia punya kedudukan yang tinggi, dia beramal soleh dengan kedudukan itu. Saat dia terjatuh, tidak ada pundu, ya. Tidak ada kemudian balik kanan, tidak ada. Dia tetap berjuang dan beramal untuk Allah di posisi yang saat dia jatuh. Seperti pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang diangkat menjadi panglima adalah Saifullah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan beliau banyak melakukan penaklukan, peperangan yang beliau lakukan itu hampir semuanya dimenangkan. Bahkan beliau mendapatkan sanjungan pasukan-pasukan kaum muslim, sehingga beliau mendapatkan syair-syair yang indah, pujian-pujian yang luar biasa untuk Khalid bin Walid. Tetapi Masya Allah, ketika berganti khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, berganti kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kemudian diganti khalifah, maka diganti juga panglima. Bayangkan seorang panglima yang disanjung-sanjung di mana-mana, orang memujinya, orang menyukai, orang membuatkan syair untuk memuliakan. Tiba-tiba dicopot jabatan dari bintang 4 mungkin, ya, jadi kopral biasa, tidak punya kedudukan apa. Tetapi Masya Allah luar biasa, walaupun dia sudah tidak punya jabatan, dia tetap jihad fi sabilillah. Dia ikut komando orang, sami'na wa ata'na, dan dia jihad. Dan beliau mengatakan, dulu ketika aku jadi panglima, aku jarang berhadapan dengan musuh dan membunuh musuh. Mungkin kalau perang, sekali perang mungkin hanya membunuh musuh 4 begitu. Tetapi ketika dia jadi kopral, ya, maka kemudian dia turun di lapangan jihad, sampai kemudian dia menyerbu musuh dan lebih banyak membunuh musuh. Mungkin dari 4 jadi 10. Subhanallah. Ini sebuah gambaran bahwa luar biasa. Bayangkan kalau kita, ya, dulu pimpinan, saat dipecat, wah sudah meninggalkan pasukan, sudah saya istirahat, saya pensiun, saya nggak mau lagi jadi tentara biasa. Kenapa? Karena memang cara berpikir kita tidak suka dengan jatuhnya al-manzil. Tetapi beliau tetap, walaupun jatuh ke dasar, tetap beramal untuk Allah. Sebab kita beramal bukan karena posisi, bukan karena jabatan,
tapi kita beramal liwajhillah. Nah ini orang-orang yang sofatullah. Dan tidak semua orang memiliki kekuatan seperti ini. Hanya orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus beramal. Bahkan ketika dia di level paling bawah pun dia beramal, dia maksimalkan peran dan fungsi. Nah ini yang harus kemudian kita lakukan. Bagaimana kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu, ya, tidak haus kemuliaan, tidak haus kehormatan. Ya. Bagaimana menjadi orang-orang yang terus beramal di manzilah Allah. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, Dhinnun, ya, menjelaskan tentang safwatullah ini, ya, adalah wastawat indahul mahammadatu wal madhammatu, ya, adalah ketika sama bagi orang itu pujian dan celaan. Dipuji enggak ngaruh, dicela enggak ngaruh. Sedangkan keumuman kita senang dengan pujian dan kita takut dengan celaan, dengan kritik. Tetapi orang-orang yang menjadi safwatullah, pujian dan celaan sama saja. Sebab ketika dia dipuji, dia tidak merasa terpuji. Dia kembalikan seluruh pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dirinya adalah hamba yang lemah, yang tak berdaya apapun. Andaikan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, ya, sehingga pujiannya dikembalikan kepada Allah. Dan ketika kemudian dicela, dia merasa bahwa memang diri ini layak mendapatkan celaan. Ya, memang diri ini memang penuh dengan kehinaan. Sebab semua kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pujian datang tidak membuatnya terbang. Ketika kritikan datang tidak membuatnya tumbang. Ia memiliki sikap yang tetap sama dalam pujian ataupun celaan, dalam pujian ataupun kritikan. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sayyidina Umar yang mengatakan, kalau seandainya ada orang yang memuji-muji beliau, hampir saja beliau ambil pasir dan menyumpal mulutnya dengan pasir. Tidak senang dengan pujian. Dan lagi, terkadang kebanyakan kita lebih senang dengan pujian-pujian dan lebih takut dari celah-celah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama introspeksi diri, kita kuatkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berorientasi akhir, bukan orientasi dunia. Ya, apa yang kita lakukan hari ini, orientasinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orientasinya adalah akhirat. Sehingga insya Allah saat kita sibuk dengan beramal, saat kita bisa memberi dalam kondisi seterpuruk apapun kita, saat kemudian kita menyukai, ya, posisi-posisi di bawah, atau bahkan sekalipun kita saat jatuh di dalam kedudukan, dan kemudian saat kita sama, ya, dalam ujian ataupun kritikan, maka insya Allah 4 karakter ini kita Dhinnun akan menghantarkan seseorang kepada min khawasih, orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial di sisi Allah, alladzina astafahumullah, di mana Allah memilih mereka, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang namanya manusia senang kalau dipuji, marah kalau dikritik. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan amarah? Supaya bisa mengendalikan amarah, Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika bersyukur kita memuji Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini tadi adalah upaya kita agar kemudian tidak terbuai dengan pujian itu, dan kemudian kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita sadar betul ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ini akan saya bahas dua. Yang pertama tadi kita memuji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama menyebutkan iyyaka na'budu itu hanya kepadamu kami beribadah. Ya. Tetapi kita tidak cukup iyyaka na'budu saja. Iyyaka nasta'in. Kepadamu juga kami mohon pertolongan. Apa maksudnya? Kita bisa beribadah itu adalah isti'anah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya iyyaka na'budu saja, bisa jadi masih ada tersisa kesombongan. Kita suka sedekah, ya. Kita suka berbagi. Kemudian orang memuji kita. Lalu kemudian kita mengatakan, Alhamdulillah, ya, itu saya bisa bersedekah, gitu kan? Nah, ketika dia mengatakan Alhamdulillah itu, ya, masih terbersit di dalam hati bahwa senang, bahagia, ya, senang, bahagia, dipuji orang, disanjung orang, sebab dia bisa bersedekah dan di situ dia masih ada rasa saya berkorban lebih, saya berjuang lebih, saya memberikan lebih. Tapi kalau iyyaka nasta'in sudah nggak ada itu rasa ujungnya udah nggak ada. Kenapa? Sebab kita bisa bersedekah saja, itu adalah isti'anah dari Allah. Sebab prinsipnya alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Kita bisa bersedekah itu hidayah dari Allah. Andaikan kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, nggak akan kita bisa bersedekah. Sehingga pujian semua milik Allah. Sehingga bahasanya alhamdulillah. Memang betul-betul segala puji milik Allah, nggak ada layaknya pujian milik Allah. Sehingga betul-betul kita bersyukur itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika dicela, ketika dihina, ya, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kemudian merasa direndahkan, ya, merasa dihinakan. Nah, ya sebetulnya ketika kemudian mendapatkan hinaan itu, maka tidak boleh kemudian kita fokus kepada diri kita, ya. Fokus saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, bahwa kita memang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki daya apapun. Andaikan kita ganteng juga ciptaan Allah. Andaikan kita pintar juga gak pernah pesan kepada Allah yang ngasih, ya. Andaikan pun kita bodoh, itu juga adalah anugerah Allah. Andaikan wajah kita pas-pasan, itu juga Allah yang ngasih. Lalu kemudian orang menghina kita, orang mencela kita, ya nggak ngaruh bagi kita, ya. Nah, tetapi kemudian kadang kita ada rasa marah, ya, rasa marah. Bagaimana kemudian kita mengendalikan amarah? Tadi dalam ayat yang wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ya, pesanannya itu, ya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka selain berinfak fi sarra'i wad dharra, mereka yang menahan amarah wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Nah, salah satu yang kemudian menarik, ya, ketika kemudian kita bisa menahan amarah adalah bagaimana kemudian kita mampu memaafkan orang, ya, memaafkan orang. Dan memaafkan orang ini tidak mudah. Bagaimana kemudian kita berupaya terus, ya, memberikan maaf. Kata afu, ya, afa ya'fu di dalam Al-Quran itu banyak sekali literasinya, ya. Dan sering sekali kata afu itu Allah Subhanahu wa ta'ala sandingkan dengan kata wasfahu, ya. Kalau kemudian kita terjemahkan afu itu memaafkan, isfahu itu apa maknanya? Sumber katanya dari apa? Ada yang mengatakan dari kata musafah, bersalaman.
Ya, mungkin bisa juga. Tetapi yang menarik adalah wasfahu. Itu ada yang mengatakan bahwa wasfahu itu berasal dari kata sofha. Sofha itu kan halaman. Ya, halaman. Artinya afu itu sendiri berbeda dengan kata ghafaro. Kalau ghafaro itu menutupi, kalau afu itu menghapus sampai tanpa bekas. Sehingga bahasa Arabnya diterjemahkan, kalau kita melihat kata afu diterjemahkan dalam kamus bahasa Arab adalah izalatul athar, menghilangkan bekas. Gitu. Sehingga wasfahu itu ya sudah, hilangkan, lupakan, seolah-olah tidak pernah terjadi di dalam hidupmu, dan wasfahu, buka halaman baru. Gitu. Sofah yang baru. Nah, ini luar biasa. Bagaimana kita kadang-kadang melupakan. Sebab kadang-kadang kemarahan itu timbul bisa jadi bukan karena peristiwa saat itu, tapi kemarahan timbul adalah karena akumulasi sejarah panjang. Oh, sebulan kali disakiti gitunya, sabar. Puncaknya, lalu kemudian marah besar, padahal pemantiknya sedikit. Itu berarti tidak wakfu gitu. Artinya yang masa lalunya tidak dihapus. Memang mungkin memaafkan, ya, tetapi hanya sekedar ditimbun menjadi sejarah. Tetapi ketika kemudian ada pemantik, semuanya datang lagi dan berefek sangat besar terhadap kemarahan kita pada saat itu. Maka salah satu yang bisa meredam kemarahan itu adalah menghapus. Menghapus seolah-olah tidak ada file di dalam benak pikiran kita tentang kesalahan orang. Lupakan. Tapi kadang-kadang yang paling sulit memaafkan itu bukan orang lain. Terkadang adalah orang-orang terdekat dengan kita. Bisa jadi pasangan hidup kita. Sekali berantem dimaafkan, 2 kali berantem dimaafkan. Tapi kalau sudah lama-lama berakumulasi, kadang-kadang menjadi kemarahan besar yang sebetulnya pemantiknya kecil. Tetapi tadi kita tidak pernah menghapus sejarah di masa lalunya sehingga kemudian berakumulasi pada kita. Jadi salah satu bisa memaafkan dan menghilangkan kemarahan itu adalah seolah-olah lupakan itu semua, tidak pernah terjadi, ya, seolah-olah tidak pernah terjadi. Jadi bukan ghafaro, bukan menutupi, tapi afu, izalatul athar, ya, seolah-olah tidak. Di salah satu upaya untuk menghilangkan kemarahan itu adalah dengan cara memaafkan, seolah-olah menghapus peristiwa kesalahan orang itu dari sejarah hidup kita. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Oh ya, silakan. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan perasaan kita sudah berjasa ketika kita misalnya berdakwah atau menolong orang lain, sekadar berjasa, cara menghilangkan itu? Ya, cara menghilangkan kita sudah merasa berjasa, kembalilah bahwa apa yang kita lakukan itu semua adalah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa melakukan aktivitas ini, kita bisa berbuat ini, itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi betul-betul ini isti'anah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Qur'annya alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini adalah Allah yang berikan hidayah. Andaikan Allah tidak berikan hidayah, maka kita tidak bisa melakukan itu. Sehingga ya, yang berjasa itu Allah. Ya, sedangkan kita ya hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang kalau kita ingin mengulang apa yang kita lakukan juga kadang-kadang nggak bisa. Ya. Kadang-kadang nggak bisa. Dulu kita bisa begini. Ya. Lalu kemudian saat ini menemukan peristiwa hampir sama, kita mau melakukan itu ternyata nggak bisa. Ternyata memang ada banyak tangan-tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Allah yang membereskan segala sesuatu. Allah yang kemudian kita menjadi peran ini, lalu kemudian yang lain mengikuti peran-peran kita, sehingga mudah segala sesuatu. Tapi dalam satu kondisi nggak bisa sesuai dengan keinginan kita. Yang terjadi adalah apa yang Allah inginkan. Ya, jadi pada prinsipnya akhirnya ya kembali kepada Allah bahwa kita ini
tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kita. Sehingga pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan rasa berjasa ya, karena yang berjasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya, ini dalam bagian tazkiyatun nafs, sehingga kita kadang-kadang merasa punya peran ini, kita punya peran itu, kita punya kontribusi ini, kita punya kontribusi itu. Ya mungkin kita bersihkan itu semua, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan petunjuk itu kepada kita, dan hari ini kita beramal. Pokoknya kita niatkan lillahi ta'ala, ya tidak perlu kemudian diungkapkan kepada orang lain tentang kebaikan-kebaikan kita. Cukup Allah menilai kebaikan ini, dan andaikan diungkapkan juga khawatir, ya khawatir apa yang sudah kita lakukan kemudian menjadi sum'ah, ya menjadi riya, dan pada akhirnya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kerugian. Ya, maka lebih baik kita cukupkan saja untuk diri kita, dan kemudian kita merasa bahwa semua kebaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala. Atas pengingatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Langkung 5 menit, ya punten sebagai kelebatan, dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.